dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, hingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Terpuji termulialah Engkau Bapa di atas setiap karya-Mu yang senantiasa mampu untuk kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam satu hari ini. Biar kiranya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami menjalani kehidupan kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, menjalani seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut bimbingan-Mu melalui renungan pagi ini, dan berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 12. Beginilah dikatakan, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Alai dialusi Yesus ibana muse didokdo, dan jadi ujunanmu Tuhan debatam. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali di dalam kehidupan ini kita sering mengatakan bahwa Allah sedang mencobai kehidupan kita. Kita sering sekali memahami bahwa atau mengatakan bahwa Allah sedang mencobai kehidupan kita. Bahkan acap kali ketika kita berdebat ataupun mengutarakan sebuah pendapat ataupun berada dalam sebuah situasi yang kala itu kita merasa tersudut, seringkali kita juga mencomot-comot ayat Alkitab untuk mendukung kita dalam memperoleh kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam hal ini juga kita melihat bagaimana dialog antara ketika Yesus berada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Bagaimana iblis juga memakai nats firman Tuhan sebagai pendukung dia agar dia mampu untuk menggoda Yesus dan mau bersembah kepadanya. Namun dalam hal ini melalui perikop hari ini kita melihat juga bagaimana peranan Roh Kudus akan terlihat di dalam diri Yesus ataupun di dalam hidup kita orang Kristen. Dan banyak sekali strategi-strategi yang iblis pakai dalam perikop ini yang begitu jitu, yang sesungguhnya yang dipakai untuk menyelewengkan makna dari firman Tuhan tersebut. Namun bila kita membuka pikiran kita seluas mungkin agar Roh Kudus itu tetap hadir dan mengajar kita, maka tentu kita tidak akan mampu terjebak dalam tipu muslihat si jahat tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam hal inilah kita diajak untuk pentingnya berjaga-jaga. Iblis dengan cerdik mencomot ayat Alkitab, tetapi Yesus sendiri juga jauh lebih bijaksana. Yesus sendiri tetap fokus dan menjawab dengan dasar Alkitab dan tidak tergoda oleh si iblis. Itu mengapa dia mengatakan di dalam ayat kita di hari ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, penting untuk kita pahami bahwa firman atau nats Alkitab tidak dapat kita comot-comot untuk mendukung kita di dalam sebuah situasi yang menyudutkan kita. Kita penting untuk memahami Alkitab agar tidak diartikan hanya secara harafiah semata dan mencomot-comot ayat Alkitab sebagai pendukung kita dalam kehidupan kita. Dari kisah dialog antara Yesus dan iblis, kita mampu melihat bagaimana pengalaman iman Yesus yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga tawaran-tawaran dan kecerdikan si iblis yang kadangkala mungkin kita pikirkan dapat membuat kita terlena atau membuat Yesus akan mampu untuk terjebak. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman iman Yesus yang tidak tergoyahkan mengajari kita agar pentingnya
berjaga-jaga. Karena perkara perut, perkara kekuasaan, perkara keamanan, atau keselamatan adalah 3 hal yang membuat kita sering lupa diri hingga kita mampu untuk mengabaikan iman kita sendiri dan melumpuhkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita lupa, bahkan kita buta dan tidak mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya oleh karena 3 faktor tersebut. Perkara perut, perkara kekuasaan, dan juga keamanan atau keselamatan. 3 hal kenikmatan duniawi yang membuat kita melumpuhkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita dan membuat kita buta dan tidak mengerti arti kehendak Allah oleh karena tawaran roh zaman tersebut. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mampu untuk mencukupkan diri tanpa membanding-bandingkan diri, seperti lagu Jangan Dibanding-bandingkan, saat itu jugalah kita mampu untuk melumpuhkan kerajaan iblis berkarya di dalam hidup kita. Saat itu juga kita menghentikan karya atau pekerjaan si jahat bekerja di dalam hidup kita. Karena itu tetaplah waspada dan berjaga-jaga, sebab iblis selalu mengintai kita dan selalu menunggu waktu yang lengah, waktu yang baik. Bila mana kita lengah, maka disitulah dia akan bekerja dan mencobai kita. Berjaga-jagalah saudari-saudari yang terkasih dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan ingatlah bahwa pencobaan semata-mata tidak datang dari Tuhan. Pencobaan tidak pernah bersumber dari Allah atau Yesus Kristus itu sendiri, melainkan datang dari si jahat. Oleh karena itu, tetaplah andalkan iman di dalam menjalani kehidupan kita, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan ataupun mencobai Allah. Karena keinginan daging begitu kuat untuk mempengaruhi kita. Berjaga-jagalah dan tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan juga belajar untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki. Karena roh Allah akan selalu menuntun kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.